Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Andi AJS. Teman-teman, kali ini saya ada sebuah barang. Ini adalah mesin dari UPS Ultra Power Supply. Kalau nggak salah merek APC 500. Ini udah lama saya simpan di lemari elektronik. Sebelum saya mendeskripsikan tentang inverter Tafware, saya sudah membeli ini dulu. Fungsinya saya pakai sebagai inverter karena UPS ini merubah tegangan 12 volt DC dari aki menjadi 220 volt AC untuk kebutuhan listrik rumah tangga. Namun karena ini masih memakai trafo konvensional, maka saya pensiunkan. Saya mengganti dengan Tafware NBG 1000. Sedikit saya jelaskan apa saja sih bagian-bagian ini dan gimana sih sistem on off-nya kok saya pakai ini. Nah, di sini ada trafo konvensionalnya. Trafo inverter ini berat, lumayan lah, sekilo ada ini. Kemudian di sini memakai MOSFET dengan seri IRLB4143. Ada 4 biji. Inverter ini maksud saya mesin UPS ini keluarnya gelombang sepertinya itu masih modif sine wave, belum pure sine wave. Karena saat saya memakai untuk menyalakan kipas angin, masih ada suara dengung yang agak besar, beda sama tegangan PLN. Terus untuk IC di sini, IC-nya ditutupin ya nih, diblokir nih. Mungkin IC rahasia. Ada 4 relay mirip sama relay Omron. Mungkin ini yang kecil. Kemudian untuk koneksinya ini jalur brown sama blue. Ini untuk listrik, untuk outputnya netral sama line. Kemudian yang merah sama hitam ini ke aki 12 volt DC. Ini pekerja inputnya 12 volt DC. Kemudian ini untuk switch on off nya. Kebetulan switch on off saya cabut. Di sini kan ada saklarnya nih. Saklarnya saya copot. Saya pasang pakai relay dengan pin kakinya seperti ini. Ini non kontak, ini kontak. Tapi setelah ini ada tegangan 12 volt, nanti jadi kontak ke sini. Seakan-akan saklar dinyalakan. Sistem kerjanya begini, teman-teman. Saat kondisi siang hari mengecas, aki sedang di charger pakai surya panel surya yang disimpan ke baterai melalui controller. Kemudian kalau udah sore hari, controller itu dinyalakan, disetting nyala saat matahari terbenam. Jadi kalau nggak salah sekitar jam 6 sore, controller membaca dari panel surya itu sudah nggak ada tegangan lagi. Kemudian output controller itu loadingnya saya ambil plus sama min untuk dimasukkan ke relay ini, sehingga di relay ini setelah ada tegangan 12 volt, maka yang kuning ini nyambung
kaki yang kuning sama kuning ini nyambung. Dan switch on sama aja ya, sama aja onnya dinyalakan, saklarnya dinyalakan ke on, kemudian ini bekerja sesuai dengan kerja inverter. Kalau dihitung-hitung masih murah ya teman-teman. Ini seperti ini satu set dulu tanpa aki, tanpa baterainya itu sekitar 150.000. Mungkin sekarang lebih murah lagi, tapi menurut saya awet kok. Ini juga udah dilengkapi dengan full proteksi. Ketika baterai rendah ke 10 volt kalau nggak salah, 10 volt atau 10,2 itu udah lama banget sih, saya ini lupa. Maka tegangan akan otomatis di sini relaynya ada yang mati satu. Mati maksudnya memutuskan status dari on ke off. Kemudian kalau tegangan naik lagi, ini bisa on tapi dengan cara saklarnya ini dimatikan, dinyalain lagi. Tuh, seperti itu. Jadi sangat protect banget ini, sangat terlindungi. Listrik over juga, baterai over juga sangat terlindungi, nggak mudah rusak. Sayangnya cuman berat doang ini. Tapi untuk para pencinta inverter nggak apa-apa sih. Yang inverter yang pakai trafo konvensional itu malah lebih bandol untuk mengangkat beban berat yang wattnya besar, itu sangat kuat. Di sini dilengkapi dengan bip, dengan buzzer itu supaya bunyi tit kalau sedang bekerja. Kemudian baterai ngedrop itu buzzernya ini sudah bunyi sebagai pertanda. Kemudian baterai habis juga ngasih tanda off. Lumayan ini teman-teman untuk mengganti inverter. Biasanya kan kalau inverter kita beli yang khusus inverter lumayan, dengan watt yang 500 watt. Tapi kalau lebih bandolnya ya pakai yang seperti ini. Kalau masih sama-sama modif Synwave, daripada inverter yang nggak pakai trafo Ferrit Core, itu masih bandol yang kayak gini, masih kuat. Sebenarnya ini bisa untuk mengecas aki juga, mengecas aki. Tinggal kita kan menyambungkan ke listrik saja ini. Nah, ini jalur N sama L ini. Kok plus 5 volt sih? Lupa ya saya. Pokoknya di sini ada jalur listriknya nih. Jadi saat listrik ditancapin, ini kerjanya mencarger aki. Mencarger aki ya ke sini, jalur akinya ke sini. Ini ke aki. Tapi ketika listrik mati langsung aki diubah menjadi 220 volt. Jadi dibalik langsung secara cepat. Sehingga untuk teman-teman yang biasanya memakai komputer untuk video shooting, kemudian teman-teman memakai komputer CCTV, memakai CCTV yang non-stop, mungkin ini bisa buat backup untuk sementara. Kalau mengerjakan tugas di komputer kadang kan kita lupa, nggak buru-buru nge-save. Jadi kalau ada UPS-nya, ada ultra power supply, nanti kita masih ada peringatan beberapa menit untuk menyimpan tugas-tugas itu. Oke teman-teman, ikuti terus ya video di channel Bang Andi AJS. Jangan lupa untuk like, subscribe, biar nggak ketinggalan video yang selanjutnya. Nanti insya Allah kedepannya saya bikin video ini dinyalakan pakai aki 12 volt.
karena saat ini aki yang saya pakai dulu itu udah rusak, akinya udah rusak. Aki motor saya pakai buat nyalain inverter, saya pasang di motor lagi, tahu-tahu akinya soak. Oke ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.